wabarakatuh. Orang Arab ketemu dengan orang Arab, kan sehari. Orang Inggris ketemu dengan orang Inggris. How are you? Orang sehari-hari dengan sehari-hari. Apa kabar? Tapi sesama umat Muslim kita harus mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, alhamdulillah adalah kata puji syukur yang kita ucapkan dari lidah yang tak bertulang ini. Alhamdulillah, karena dialah Allah yang telah memberikan kita nikmat umur dan kita dan kita masih diberi nikmat kesehatan dan begitu lagi nikmat iman. Dan Allah telah memberikan kita nikmat sehingga walaupun lautan seluruhnya kita jadikan cinta, niscaya untuk mencatat nikmat-nikmatnya Allah, lautan yang ada sebagai cintanya niscaya akan habis, tapi untuk mencatat nikmat Allah niscaya tidak akan habis. Dan tak lupa kita bersalam kepada siapakah dia. Dia bukan hobi kita Lionel Messi yang patut kita jadikan sebagai hobi, dan dia bukan artis yang kita bangga-banggakan, dan dia bukan hobi anak muda seperti rock and roll. Siapakah dia? Dialah Nabi besar kita yang patut kita jadikan tauladan dan contoh. Dialah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di mana beliau yang telah berhasil mengangkat kaum derajat wanita, di mana pada saat itu pada zaman jahiliyah wanita itu ibarat daun pisang, di mana ketika pada musim hujan daun pisang itu diambil dan lalu dijadikan sebagai tempat berteduh. Kemudian setelah berhenti hujan, daun pisang itu dibuang dan diinjak-injak. Maka seperti itulah pada zaman jahiliyah, ketika wanita itu tidak memiliki apa-apa, ketika tidak tahu, maka wanita itu dianggap hina. Seperti itulah pada zaman jahiliyah. Dan wanita itu ibarat bunga, ketika bunga itu harum kemudian dicabut, setelah hilang baunya maka bunga itu dibuang. Maka itulah pada zaman jahiliyah wanita pada saat itu. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang, maka dia telah mengangkat kaum derajat wanita. Kaum wanita itu ibarat seperti bulan. Tahukah kita bulan? Untuk menyentuh bulan itu butuh biaya yang sedikit atau mahal? Butuh biaya yang mahal, butuh yang namanya astronom. Maka begitulah wanita, untuk menyentuh wanita kita butuh yang namanya mahar. Maka amat mulianya ketika wanita itu diangkat derajatnya Allah baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan adapun ceramah tausiah yang saya ingin bawakan tentang kematian. Sebagaimana kita diciptakan, inna ahadakum kayaman inna arba'ina yawman nutfah. Sesungguhnya manusia itu awalnya hanyalah sebuah tetes mani yang sangat hina, cuma alaqatan, kemudian dijadikan segumpal darah, cuma mudghatan, kemudian menjadikan segumpal darah tulang belulang, cuma alaqatan, kemudian menjadi tulang berlubang,
fayanfudhu fihi ruh. Kemudian Allah memerintahkan malaikat untuk turun, maka tiupkanlah ruhnya bayi itu, maka lahirlah bayi itu, dan menuliskan untuk beberapa kalimat. Apa itu? Wa amal, amalnya. Dan kedua, ajal, tentang kapan dia mati. Wa asyaqiyyun aw sa'id, dan apakah dia dilahirkan dalam keadaan sempurna ataukah tidak sempurna. Maka dari itu, semua catatan-catatan yang ada pada malaikat, semua kita dicatat kapan kita meninggal, dan semua tertera pada tanggalnya. Jadi semua di sini ada semua catatan-catatannya. Dan kemudian amal, bagaimana amal kita di dunia? Apakah kita selalu memberikan harta kebaikan, atau justru kita orangnya sekte? Kita tahu kehidupannya itu orangnya sekte. Bagaimana kalau dia itu orangnya sekte meninggal? Dia itu tidak mau memberi. Dia 2.000 sekte tahu. 5.000 sekte tahu juga. Pas mau tenggelam, woi, tangan sini. Tidak mau ya. Kasih ka. Akhirnya karena tidak mau serahkan itu tangannya, meninggal tenggelam karena tidak mau serahkan tangannya karena jarang memberi uang. Alhamdulillah, jangan kehidupan kita jangan sampai ikut seperti itu. Jadi kita dalam meninggal dalam keadaan orang seperti, sehingga amalnya tidak kurang. Maka dari itu saya akan melanjutkan dengan hadis. Inna ahadakum fayamalu bi'amalil ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa baina illa dzira wa yasbiqu alaihi alkitab. Betapa banyak orang yang telah melakukan ahli surga sehingga jarak antara dirinya tinggal satu hasta lagi dengan surga. Tapi fayasbiqu alaihi alkitab, catatan takdir telah mendahuluinya. Fayamalu bi'amalil ahlin nar, ternyata di akhir hayatnya ketika mau meninggal dia melakukan ahli neraka. Fayudkhuluha, maka masuklah dia ke dalam neraka. Nauzubillah. Dan ada pun pula sebaliknya. Inna ahadakum fayamalu bi'amalil ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dzira fayasbiqu alaihi alkitab. Betapa banyak orang di dunia ini yang telah melakukan ahli neraka sehingga jarak antara dirinya dengan neraka tinggal satu hasta lagi, tinggal satu jengkal lagi. Tapi katakan takdir telah mendahuluinya. Fayamalu bi'amalil ahlil jannah, tetapi di akhir hayatnya dia telah melakukan ahli surga. Fayudkhuluha, maka dia masuk ke dalam surga. Semoga kita masuk dalam orang-orang seperti ini. Di akhir hayat kita melakukan ahli surga, kemudian kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Tapi lebih bagus kita melakukan kebaikan terus, karena kemungkinan itu bisa kita mati dalam husnul khotimah. Kalau kita melakukan kejahatan terus, kemudian di akhir hayat kita meninggal dalam keadaan baik, itu 0,0001% manusia yang seperti itu. Karena pasti yang sering mati dalam keadaan berbuat dosa. Saya mengambil sebuah kisah tentang bagaimana orang itu banyak sekali dosanya kemudian masuk surga. Ada orang pelacur yang sehari-harinya melasih, karena di akhir hayatnya dia berbuat baik. Hanya apa? Dia memberikan air minum kepadanya. Dia bilang ini pelacur, haus kak, di mana ada air? Oh, nalang itu semua, di sana air. Kemudian ada yang buk. Dia bilang ini wanita,
Yang harus kau juga. Bukti dulu. Ya, bok, aku juga harus bok. Kasih minum anjing. Apa sekali? Ya. Kasih minum anjing ah. Minum. Karena ini wanita tidak tahan sekali dengan hausnya, akhirnya meninggal. Apa Mina bilang itu malaikat? Dia telah meninggal dengan kebaikan. Maka fayamalu bi'amalil ahlil jannah fayadkhuluha. Di hayat-hayatnya dia telah melakukan ahli surga, maka masukkanlah dia ke dalam surga. Tapi ada juga tongsek sebaliknya. Orang yang sehari-hari melakukan ibadah sehari-hari, tapi di hayatnya dia masuk neraka. Apa itu kisahnya? Ada seorang pemuda sehari-hari ke masjid terus. Satu karena dia tiba-tiba pindah rumah, akhirnya dia tidak tahu di mana itu masjid. Bingung, di mana ini masjid? Ada ku dengar suara kan, tapi tidak tahu di mana itu masjid. Bertanya di situ di rumah orang. Tak. Assalamualaikum. Dan tamat kita tahu masjid dekat sini. Ternyata yang keluar perempuan. Iya, aku tahu. Tapi masih mau tidur. Duduk itu laki-laki. Tiba-tiba ini wanita nak kuncikan pintu. Pak. Oh, kok tiba-tiba dikunci? Motor tadi bertanya di mana masjid? Lah iya, kenapa mesti dikunci? Dan tenang. Ada permintaanku, ada persyaratannya kalau kita mau tahu itu masjid di mana, dekat sini. Lah iya apa? Kalau kita bisa memenuhi 3 permintaanku ini, 3 persyaratan. Ternyata ini wanita orang pelacur. Ini ada di rontangku, ada balok, ada bayi. Ini bayi hasil perzinahanku dan tidak ada yang mau bertanggung jawab. Kita mau pilih yang mana? Kita mau minum balok, minuman keras, atau kita mau bunuh ini bayi, atau perkosa Pak. Dengan 3 permintaan. Wah, diuji ini pemuda. Siapa tahu mau saya ingin ke masjid. Dan tidak harus penuh dulu. Kalau kita sudah tahu, tugas tamu buka kami pintu. Bingung pemuda. Apa minum pil? Minum balok, perkosa itu wanita, atau bingung kubal. Bingung. Sama muslim. Cepat. Karena saking terpaksanya dia bingung, akhirnya dia minum balok dulu. Dia pilih minum balok. Kalau begitu yang agak ringan-ringan saya itu minum balok. Kalau lepaskan atau lagi ya lepaskan. Akhirnya dia minum balok. Akhirnya itu pemuda mabuk. Dia bilang, kalau mau, aku mau. Aku ingin memperkosamu. Diberhenti. Disensor. Kemudian setelah laki-laki itu memperkosa wanita, kemudian dia melihat itu bayi. Dia bunuh juga itu bayi. Yang akhirnya itu pemuda yang mau selalu ke masjid, yang hari-harinya rajin ke masjid, tapi ternyata di akhir hayatnya dia melakukan dosa, maka disitulah dia ahli neraka. Alhamdulillah. Dia mati dalam keadaan mabuk dan tidak mampu membedakan akal baik dan buruknya. Bilang akalnya. Jangan sampai kita seperti amin ya rabbal alamin. Kemudian yang semoga ini bapak beliau Pak Ulang Saidu juga
tidak memiliki utang piutang. Pengsyaidah. Karena inilah yang menghalangi kita untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dalam hadisnya, Subhanallahu madza anzalallahu minas sayyidi fid daini walladzi nafsi biyadihi law anna rajulan qutila fi sabilillah thumma qutila tidak dia subhanallah maha suci Allah dengan dezatnya Allah, jika seandainya seorang pemuda atau laki-laki itu mati syahid di jalannya Allah, kemudian di dalam kubur itu dia dihidupkan, kemudian dimatikan lagi, dihidupkan, kemudian dia matikan lagi, dihidupkan, kemudian dimatikan lagi, sedangkan dia memiliki utang, la yadkhulul jannah, dia tidak akan dimasukkan ke dalam surga sampai utang-utangnya itu dibayarkan. Alhamdulillah, sampai orang mati syahid pun tidak bisa diizinkan masuk surga hanya karena masalah utang. Jadi mudah-mudahan Pak Puang ini tidak punya utang. Jangan sampai hanya karena utang 10.000 atau 20.000 dia terhalang untuk masuk surga. Jadi bisa untuk diikhlaskan saja kepada beliau. Jadi kalau mungkin ada utangnya yang belum terbayar, bisa dibicarakan sama keluarganya bagaimana caranya supaya tidak punya utang, sehingga ini beliau tidak tersiksa dan diterima arwahnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Maka dari itu, para hadirin sekalian, mari kita untuk segenap, karena waktu juga ini singkat ya, yang diberikan 30 menit ya. Jadi mari kita untuk menundukkan kepala kita. Semoga Bapak ini di almarhum ini menerima arwahnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pahalanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang konsepku juga seperti saya sudah perhitungkan. Jadi mari kita doakan kepada beliau. Ya Allah, Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya ya Allah. Puang Saidu ya Allah, ya Allah, Saidu ya Allah, Saidah, Puang Saidah ya Allah. Ya Allah, jika ada amalnya di dunia ya Allah, terima ya Allah. Dan jika ada amal jariahnya ketika dia menyumbangkan di masjid, kemudian orang itu selalu datang ke masjid, maka mengalirkanlah pahalanya terus menerus di alam kubur nanti ya Allah, dan berikanlah dia cahayanya terus ya Allah ketika ada pahala yang terus mengalir di alam kubur ya Allah. Amin ya Allah. Ya Allah, ketika ada anaknya yang solehah, yang bertakwa, yang selalu mendoakan orang tuanya ya Allah, maka terimalah pahala-pahalanya ya Allah. Ketika anaknya setiap sholat dan selalu berzikir dan selalu memohon ampun kepada kedua orang tuanya dari anak yang berbakti dan bertakwa, maka jangan sampai putus ya Allah, sampai dia sampai selalu merasakan cahayamu ya Allah. Dan jangan engkau datangkan ular-ular karena dosa-dosa jahiliyahmu. Dan saya mohon dari anak yang bertakwa yang selalu mendoakan orang tuanya di setiap dia sholat, dan tidak selalu melupakan orang tuanya, dan selalu melihat alam kuburnya, dan selalu mendoakan dimanapun dia berada. Karena setiap doa dari anak itu akan mendatangkan
pahalanya dan menghapuskan dosa-dosanya. Dan semoga kita juga punya anak yang seperti anak yang bertakwa ya Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Maka dari itu, walaupun pidato atau ceramah saya yang agak terbatas ini bisa dipetik buah manfaat, walaupun apalah saya ini, dan walaupun saya menyampaikan beberapa hal, tapi ketika tidak ada yang kita petik, yang kita untuk melakukan aktivitas-aktivitas kita untuk beribadah terus dan mempengaruhi untuk orang yang ada dalam kubur ya Allah. Ibarat pohon yang berbuah tapi tidak ada yang mampu memetiknya, maka buah itu tentu busuk. Maka marilah selalu untuk memetik buah itu sebagai buah manfaat kita. Dengan akhir salam, billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Alhamdulillah.